Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Surprise yang akan mempresentasikan bisnis plan dari kelompok kami. Boleh di next. Anggota dari kelompok kami itu ada 6. Yang pertama ada Khalilullah Alfat, Muhammad Amar, Muhammad Zulistian. Next. Kemudian ada Anyelir Billy Azahra, Vidya Haikal, dan Nita Mayega. Yang pertama adalah Executive Summary. Surprise adalah sebuah platform penyedia layanan pemasaran tiket pendakian gunung, perlengkapan pendakian, personal guides, dan penyewaan gelang yang dilengkapi dengan RFID yang berbasis website dan mobile application. Dilatar belakangi oleh terus meningkatnya jumlah pendaki yang hilang setiap tahun, terlebih lagi belum adanya platform serupa mendorong kami untuk berinovasi dalam pembuatan platform ini. Next. Kami memiliki visi dan misi. Yang pertama adalah visi. Visi kami menjadi pelopor jasa tiket pendakian di Indonesia yang menyediakan fasilitas seperti personal guides, perlengkapan pendakian, dan penyewaan gelang yang dilengkapi dengan RFID, sehingga keselamatan pendaki akan lebih terjamin. Yang kedua, mengurangi angka hilangnya para pendaki saat melakukan aktivitas pendakian. Adapun misi kami yaitu yang pertama menjadi startup yang melakukan bisnis berorientasi kepuasan pelanggan dan pengguna, menjadi startup dengan produk berkualitas tinggi dan terpercaya. Kemudian yang kedua adalah menjadi startup dengan sistem manajemen relasi pelanggan terbaik di Asia Tenggara. Boleh di next. Yang selanjutnya adalah bisnis model Canvas. Yang pertama itu ada key partners. Jadi di key partners itu ada pihak sponsor, yaitu sebagai investor pendanaan perusahaan. Kemudian yang kedua vendor merchandise, sebagai penyedia alat-alat pendakian yang berada di base camp dan dapat dibeli oleh para pendaki. Yang ketiga, profesional dedicate, sebagai pemandu profesional yang dapat disewakan jasa untuk mendampingi dan menjamin keselamatan dalam pendakian. Yang keempat, personal guide sebagai pemberi tips-tips dan berita atau tren terkini tentang pendakian. Kemudian selanjutnya ada key activities. Yang pertama, menyediakan layanan tiketing pendakian. Yang kedua, pengembangan aplikasi website dan mobile. Kemudian selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, untuk mengurangi rasa takut atau kecemasan orang untuk mendaki sehingga akan meningkatkan minat customer yang untuk mendaki. Yang kedua, meningkatkan angka keselamatan saat pendakian. Gelang untuk pendakian ini dibuat dengan sistem yang bisa melacak sinyal pemakainya. Dalam menyewa gelang ini, keselamatan pendaki akan lebih terjamin. Apabila terjadi kasus pendaki hilang atau tersesat, maka akan memudahkan tim SAR atau tim pencarian untuk eksekusi dan evaluasi. Kemudian yang ketiga ada dengan adanya sosialisasi dan penyampaian tips-tips tentang pendakian oleh CS tim kami, maka akan membantu pendaki awam untuk lebih mengenal lingkungan di sekitar pendakian. Selanjutnya ada customer relationship, ada membership, merchandise, penyediaan peralatan pendakian, personal guides, dedicated personal guides, dan pelayanan reservasi tiket sesuai jadwal pendakian. Selanjutnya adalah customer segments, yaitu masyarakat umum pecinta alam, dewasa, wisatawan lokal dan mancanegara, serta peneliti lingkungan atau saintis. Selanjutnya ada key research. Yang pertama SDM, yaitu karyawan, admin CS, developer. Yang kedua infrastruktur, website, mobile apps, official account Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, ya, dan operasional kantor. Selanjutnya ada channels, yaitu website, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan TikTok. Selanjutnya cost structure, fixed cost, gaji pegawai, penyewaan gedung, biaya wifi, biaya hosting dan domain. Selanjutnya variable cost, biaya endorsement dan iklan, gaji karyawan, biaya marketing, biaya pembelian alat sistem dan website, gate fee, dan pajak. Yang terakhir ada revenue streams,
Yaitu yang pertama menyewakan gelang yang dilengkapi dengan RFID, kemudian pelayanan pemesanan tiket pendakian, jasa penyedia personal guides, penjualan merchandise, dan biaya membership pengguna. Boleh di next. Kemudian ada SWOT analisis. Yang pertama strengths, memiliki efektivitas waktu dan efisiensi yang baik, kemudian biaya produksi rendah, dan kompetitor sedikit. Selanjutnya ada weakness, yaitu kurangnya SDM dalam bidang ini. Lalu ada opportunity. Yang pertama, peluang pasar yang luas sebab wisatawan lokal dan mancanegara yang datang untuk mendaki gunung terus meningkat seiring promosi wisata alam Indonesia yang kian marak dan tingginya angka pendaki yang hilang tiap tahun. Boleh di next. Selanjutnya ada trade, yaitu muncul kompetitor dengan model bisnis serupa yang lebih menarik pengguna, dan perusahaan di bidang telekomunikasi yang memperluas jangkauan jaringannya sehingga pendaki bisa secara mandiri mengakses aplikasi petunjuk arah semacam Google Maps. Selanjutnya, next. Untuk section 1 yaitu business profile dapat dipaparkan oleh teman saya. Oke, untuk session ini kita akan membahas tentang bisnis profile-nya. Yang pertama ada overview dari industri hamparan minyak. Jadi sektor yang akan kami ambil adalah sebuah sektor jasa dan hal-hal yang menginspirasi bisnis kami dalam industri ini adalah karena belum adanya kompetitor di bidang tersebut dan sering terjadi kecelakaan ketika mendaki sehingga diperlukan alat untuk meminimalisir hal tersebut. Lanjut. Untuk customer profile yang kami targetkan ada beberapa, yaitu ada 5. Yang pertama masyarakat umum pecinta alam, yang kedua adalah organisasi mahasiswa pecinta alam, yang ketiga usia remaja sampai dewasa, dan wisatawan lokal maupun mancanegara, serta peneliti lingkungan atau saintis. Lanjut. Yang ketiga yaitu produk. Produk atau jasa yang kami tawarkan adalah penyedia layanan pemesanan tiket pendakian gunung, perlengkapan pendakian, personal guidance, dan penyewaan gelang yang dilengkapi dengan RFID. Keunggulan produk kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki harga yang terjangkau. Yang kedua, tidak memerlukan persyaratan yang sulit, sehingga akan sangat mudah digunakan, serta tidak memerlukan penyesuaian atau adaptasi yang lama. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang terbaru yang canggih dan akurat. Dan yang terakhir adalah menjamin keselamatan pendaki dengan asuransi yang kami berikan. Lanjut. Untuk section 2 ini akan dilanjut oleh rekan saya. Untuk section 2 yang pertama ada customer. Customer dari produk kami adalah masyarakat umum pecinta alam, organisasi mahasiswa pecinta alam, usia remaja sampai dewasa, wisatawan lokal dan mancanegara, serta peneliti lingkungan atau saintis. Next. Okay. Selanjutnya ada market size atau trend. Setidaknya ada 7 gunung yang akan menjadi target dari market produk kami. Antaranya adalah Semeru, Slamet, Sindoro, Merbabu, Ciremai, dan Sumbing. Berdasarkan data yang kami dapatkan, Gunung Lawu selama Januari 2018 sampai Juli 2018 terdapat sekitar 23.000 orang pendaki. Dengan data tersebut, kami asumsikan hal yang sama untuk 6 gunung lainnya, sehingga total market size di waktu normal adalah sekitar 161.000 orang. Kemudian ada competition. Usaha atau produk yang menjadi kompetitor kami adalah usaha-usaha di bidang yang sama. Kemudian ada perusahaan di bidang telekomunikasi yang memperluas jangkauan jaringannya sehingga pendaki bisa secara mandiri mengakses aplikasi petunjuk arah, semacam Google Maps. Kemudian yang terakhir ada sales projection, dapat dilihat proyeksi penjualan kami pada tahun ke-1 sampai tahun ke-5 pada grafik di sebelah kanan. Terlihat bahwa setiap tahunnya ada peningkatan. Kemudian untuk section 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah section 3, development atau production. Lanjut. Di sini setidaknya ada beberapa kategori yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu development status.
kesiapan kami dalam memulai pembuatan aplikasi adalah kami sudah memiliki developer team. Selanjutnya yaitu key activities. Aktivitas yang menjadi kunci keberhasilan usaha kami adalah yang pertama yaitu menyediakan layanan tiketing pendakian. Yang kedua yaitu pengembangan aplikasi website dan mobile. Selanjutnya yaitu key partner, mitra-mitra yang akan bekerja sama dalam usaha kami antara lain. Yang pertama yaitu pihak sponsor sebagai investor pendanaan perusahaan. Yang kedua yaitu vendor merchandise sebagai penyedia alat-alat pendakian yang berada di base camp dan dapat dibeli oleh para pendaki. Kemudian yang ketiga yaitu professional dedicated sebagai pemandu profesional yang dapat disewakan jasa untuk mendampingi dan menjamin keselamatan dalam pendakian. Kemudian yang keempat yaitu personal guidance sebagai pemberi tips-tips dan berita atau tren terkini terkait tentang pendakian. Kemudian yaitu yang terakhir expenses dan capital requirement, rincian biaya atau modal awal yang kami perlukan untuk memulai usaha. Yang pertama itu bahan baku produksi sekitar 250 juta rupiah, kemudian tim developer sekitar 30 juta rupiah, biaya iklan 66 juta rupiah, dan biaya operasional yaitu 66 juta rupiah. Lanjut. Untuk section 4, organization akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk section 4 yaitu organization. Nah, berikut ini merupakan struktur organisasi dari tim kami yaitu Surprise. Yang pertama ada Khalilullah Alfat sebagai CEO yang bertanggung jawab untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengimplementasikan visi misi dan gambaran umum tujuan organisasi atau perusahaan kepada seluruh karyawan. Kemudian untuk memimpin perkembangan dan mengimplementasi strategi perusahaan, berkomunikasi dengan Board of Director untuk kemajuan perusahaan, melihat perkembangan operasional perusahaan, melihat potensi kerjasama dengan perusahaan lain yang memiliki kesamaan tujuan, mewakili perusahaan dalam urusan-urusan kemasyarakatan, serta menjalin komunikasi dengan pemangku kebijakan baik pemerintah pusat atau daerah, serta menjalin hubungan dengan sesama CEO untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, reputasi perusahaan, serta mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Nah, kemudian yang kiri yaitu Anyelir Beli Azara sebagai marketing team atau CMO yang bertanggung jawab dalam urusan marketing atau pemasaran seperti menentukan tujuan dan pencapaian pemasaran, memasarkan produk, mencari nasabah, memproses aplikasi, melakukan survei terhadap kelayakan konsumen, dan menjaga hubungan baik dengan konsumen. Selanjutnya ada Muhammad Zul bertanggung jawab atas kebutuhan, penelitian, dan teknologi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan produk. Selanjutnya ada Muhammad Amar Fatin sebagai desain tim atau CDO yang memiliki tanggung jawab atas tampilan media suatu produk, menciptakan ilustrasi atau desain grafis lainnya. Selanjutnya ada Nita Mayiga sebagai operation team atau COO yang memiliki tanggung jawab dalam proses operasional perusahaan baik dari proses perizinan, hak dagang dan merek paten, manajemen operasional, penjualan, operasional dalam customer service, dan operasional dalam pembuatan dan Mas Fadli sebagai finance team atau CFO yang memiliki tanggung jawab dari segi manajemen keuangan, kebutuhan keuangan, dokumen keuangan, serta mengkalkulasi proyeksi keuangan ke depan. Boleh dilanjut. Untuk session 5 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu section 5, financing. Yang pertama yaitu financing strategi. Penawaran yang akan diberikan kepada investor adalah pembagian hasil sebesar 50% apabila bisnis melewati standar yang dikatakan untung. Selain itu, kami akan menggunakan barang dari pihak investor apabila masih berhubungan dengan bisnis. Jika tidak, maka di setiap barang yang kami gunakan akan memuat logo dari pihak investor. Apabila bisnis masih belum dapat dikatakan untung, pihak investor akan mendapat pembagian hasil sebesar 10% hingga 15%. Sementara itu, kami akan tetap berusaha untuk membawa bisnis pada keuntungan. Boleh di-share screen cash flow-nya. Ini merupakan
cash flow tiap tahun selama 5 tahun berturut-turut dari tahun pertama hingga tahun ke-5. Tahun pertama, setiap tahun dibagi 4 kuartil, per kuartilnya yaitu 3 bulan. Tahun pertama kita mendapatkan keuntungan yaitu 2 miliar 8 juta. Di tahun kedua naik 10%, jadi 2 miliar 39 juta. Di tahun ketiga menjadi 2 miliar 172 juta 320 ribu. Tahun keempat masih kenaikan 10%, 3 miliar 72 juta 240 ribu. Tahun kelima 4 miliar 55 juta 8 ribu. Selanjutnya ada exit plan. Apabila mengalami kerugian, maka kita akan mengevaluasi bisnis kita terlebih dahulu untuk mencari kekurangan dan masalah yang membuat kerugian dalam bisnis kami. Kemudian mencari solusi untuk memecahkan masalah dalam bisnis kita dan merealisasikannya. Selanjutnya, section selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amar Fatin. Untuk selanjutnya ada strategi pasar kami, itu marketing plan. Rencana pemasaran kami adalah dengan buat konten yang berisi promosi produk pada beberapa platform sosial media. Kemudian menampilkan review customer dari produk kita, serta memberikan promosi pada event besar yang diadakan para pendaki. Kemudian dapat juga mempromosikan produk kepada organisasi atau komunitas pencinta alam, sehingga terciptanya komunitas produk kita sendiri. Kemudian dalam hal advertising dan promotion plan, kita membuat konten yang berisi promosi produk pada beberapa platform seperti video yang memperlihatkan keunggulan produk kita, kemudian video tentang review atau ulasan produk, dan dapat juga menampilkan gambar produk dan tutorial cara mendapatkan produk yang telah kami siapkan, dan juga promosi dapat dilakukan ketika ada event-event besar yang diadakan oleh para pendaki yang biasanya diadakan setiap tahun dengan cara sosialisasi on the spot. Kemudian untuk advertising kita menggunakan Google Ads atau diiklankan melalui Instagram. Dan bagaimana cara kita mengambil advantage dari kompetitor kita? Karena belum adanya kompetitor sehingga tidak ada kelemahan dari kompetitor untuk diambil keuntungannya. Oleh karena itu, kita dapat menjadi pelopor dan akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Baik, untuk sebagai penutup, kami harapkan bisnis plan surprise ini dapat terrealisasi sesuai dengan rencana kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.